Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Bina Iman GKI Klasik Solo. Mari sebelum kita mulai permenungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala bentuk berkat serta penyertaan-Mu. Kami juga bersyukur untuk waktu yang Kau telah sediakan bagi kami pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mulai permenungan kami, dan kiranya melalui apa yang kami renungkan ini bisa dapat kami pelihara dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengangkat doa ini. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Sarlina Butet Manurung. Mungkin nama ini sedikit asing ya di telinga kita masing-masing. Namun Sarlina Butet Manurung atau biasa yang disapai Butet Manurung ini merupakan seorang guru yang bukan berada di sekolah formal, sekolah-sekolah yang bergedung, bertingkat yang ada di kota-kota maupun sekolah-sekolah yang ada di pedesaan. Tapi Butet ini menjadi guru di sekolah yang ada di masyarakat pedalaman, tepatnya di daerah Jambi. Butet dulunya ketika ia masih kecil, hidupnya sangat dikekang oleh orang tuanya. Karena ia adalah seorang perempuan, maka orang tuanya memaksa untuk dia macak sebagai perempuan. Ia harus bersikap dan berperilaku sebagai perempuan. Mainannya pun harus perempuan dan tidak boleh mainan laki-laki. Nah, dari pengalaman Butet ini ketika ia masih kecil, ketika ia dewasa, Butet menjadi wanita pemberontak. Pemberontak dalam hal ini adalah pemberontak yang positif. Ia menjadi wanita yang pemberani. Keberaniannya ini terlihat ketika Butet ingin atau menjadi guru bagi anak-anak di masyarakat pedalaman. Nah, awalnya ketika Butet ingin menjadi guru atau membawa misi pengajaran pendidikan bagi orang rimba, ia sangat ditolak keras oleh mereka karena mereka menganggap bahwa pendidikan itu sebagai budaya yang asing, sebuah budaya yang berbahaya. Bahkan mereka menganggap peralatan-peralatan pendidikan seperti buku, papan tulis, pensil, penghapus, pulpen, dan lain sebagainya itu sebagai senjata iblis. Bisa dikatakan bahwa permasalahan Butet ketika menjadi guru di sekolah rimba atau ingin menjadi guru di sana, ia mengalami permasalahan yang sulit. Dan mungkin Butet pasti terjadi pergulatan batin dalam dirinya. Tapi dalam kesulitannya dan dalam pergulatan batinnya ini, Butet selalu mencoba dan selalu berusaha. Pertanyaannya adalah, mengapa Butet mampu untuk menjadi guru di sekolah rimba ini? Jawabannya, karena apa yang ia lakukan, apa yang ia inginkan atau yang ia inginkan sebagai guru di sekolah rimba, itulah hal yang ia cintai. Pekerjaan itulah yang ia ingini atau ia cintai. Kecintaannya ini terwujud dalam bentuk kesetiaannya.
Ketika ia mencoba untuk menjadi seperti masyarakat rimba, ia mencoba memahami bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka berpakaian, dan bagaimana mereka berrelasi. Ia mencoba untuk mempelajari semuanya itu. Nah, saudara-saudara terkasih, ada beberapa sikap yang bisa kita ambil melalui kisah Butet ini adalah ketika ia melakukan pekerjaannya sebagai guru bagi anak-anak di pedalaman dengan cinta di tengah-tengah permasalahan dan pergulatan batinnya yang mungkin ia alami ketika ia ingin menjadi guru di sana. Maka dari itu, melalui bacaan kita pada hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kita sebagaimana yang ia sampaikan kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara yang kasih, konteks kota Kolose pada saat itu, jemaat di sana dikuliahkan imannya kepada Kristus oleh guru-guru yang membawa pengajaran sesat. Maka mendengar hal itu, Paulus lalu langsung menulis surat kepada jemaat Kolose yang menjadi bagian bacaan kita pada hari ini. Paulus di sini menekankan bagaimana kehidupan pelayanan kepada Kristus tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bersama. Dalam hal ini adalah rumah tangga. Kalau kita melihat dalam rumah tangga, di dalamnya banyak sekali subjek yang ada di sana. Misalnya relasi suami istri, relasi orang tua dengan anak. Bahkan juga di sini Paulus menambahkan relasi tuan dengan hamba. Ketika berbicara mengenai relasi tuan dan hamba, Rasul Paulus mengajarkan kepada para hamba untuk setia atau melayani tuannya, seperti mereka melayani Tuhan. Menjadi seorang hamba, maka kita harus setia melakukan dan mentaati apa yang tuannya perintahkan kepada kita untuk dilakukan. Sebagai seorang hamba, perasaan enak itu belum tentu ada, tapi perasaan capek itu pasti ada. Nah, saudara-saudara kasih, di ayatnya yang ke-22, Paulus mengingatkan para hamba untuk setia melayani tuannya seperti mereka melayani Tuhan. Kita adalah hamba yang sudah dibeli dalam tanda kutip melalui peristiwa salib oleh Yesus. Maka kita sekalian sebagai sesama hambanya, marilah kita hidup di dalam kasih kepada Dia yang adalah Tuhan kita dalam bentuk pelayanan kita masing-masing. Saudara-saudara kasih, amanat Rasul Paulus ini agaknya merupakan amanat yang relevan bagi kehidupan kita masing-masing pada masa ini, terlebih kita yang mengambil keputusan untuk melayani Dia dalam bidang kita masing-masing. Maka dalam setiap pelayanan kita, mungkin kita diizinkan untuk berjumpa dengan berbagai macam kesulitan, mungkin dari orang-orang yang kita layani. Misalnya kita berjumpa dengan anggota jemaat yang suka mengkritik ini dan itu. Kita mungkin bertemu dengan rekan majelis atau anggota atau majelis yang memiliki keunikannya masing-masing. Bahkan kita bisa diperjumpakan dengan masyarakat sekitar yang memiliki stereotip yang lain atau berbeda kepada gereja. Mungkin mereka memiliki pandangan yang buruk atau bahkan mungkin memiliki pandangan yang baik. Nah, melalui peristiwa-peristiwa atau berbagai kesulitan yang kita jumpai, hendaknya kita mengingat amanat Rasul Paulus bahwa apa yang kita layani ini bukan bagi mereka, melainkan bagi Tuhan. Lalu selanjutnya di ayat yang ke-24 bahwa Rasul Paulus mengingatkan kita akan menerima bagian yang ditentukan. Bagian yang ditentukan atau juga bisa berarti warisan, merupakan sebuah konsekuensi yang akan kita terima ketika kita melayani dengan sikap yang benar. Dan mungkin kita akan bertanya, lalu apa bagian yang ditentukan atau warisan
yang selama ini kita ambil dalam pelayanan kita dalam bidang masing-masing? Mungkin kita akan menjawabnya, mungkin tidak ada warisan yang dapat kita ambil dalam bentuk pelayanan kita. Dalam hal ini saya mengajak untuk kita kembali melihat kisah Butet yang ada di awal tadi. Butet yang sebagai guru bagi masyarakat pedalaman dengan segala kondisi keterbatasan yang ada, di mana peralatan-peralatan pendidikan yang modern itu tidak diterima di sana, di mana ia harus bersusah payah untuk mencoba menjadi masyarakat rimba. Ia mencoba memahami pola hidupnya, ia mencoba untuk keluar dari zona yang normal sebagai kehidupan sebagai orang yang hidup di masyarakat di perkotaan. Ia harus hidup di masyarakat pedalaman, di hutan-hutan. Ia harus mencoba untuk menjadi masyarakat rimba. Nah, tetapi dalam permasalahan hidupnya, dalam pergulatan batinnya, ketika ia ingin menjadi guru di sana, ia tetap setia melakukannya. Ia tetap setia melakukan pekerjaannya itu dengan cinta. Nah, saudara-saudara kasih, itulah bagian yang ditentukan, itulah sebuah warisan yang dapat kita ambil dalam setiap bentuk pelayanan kita. Mungkin hal ini tidak instan, namun pasti terjadi dalam setiap bentuk pelayanan kita, setiap proses yang kita alami, setiap perjumpaan-perjumpaan yang ada dalam pelayanan kita masing-masing. Mungkin kita dapat melihat bahwa permasalahan yang ada selama ini ketika kita berpelayanan itu kita dapat sebut sebagai benturan. Terkadang benturan ini bisa dapat membentuk sesuatu menjadi lebih indah. Misalnya ketika batu karang dihantam oleh ombak besar, maka ia akan menjadi batu yang semakin kuat. Misal atau contoh lain lagi adalah ketika gunung meletus, gunung yang meletus itu akan meluluhlantahkan sekitarnya. Tapi di saat itu juga gunung yang meletus itu juga memberikan kesuburan bagi tanah yang ada di sekitarnya. Maka pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, bersedihkah kita untuk terbentur agar melalui benturan itu kita menjadi semakin terbentuk? Terbentuk adalah ketika kita menjadi pelayanan atau mungkin pekerjaan kita dalam bidang kita masing-masing. Ketika setiap hal yang kita lakukan itu kita lakukannya dengan cinta. Sama halnya dengan kisah Butet di awal tadi, ketika ia melakukan setiap pekerjaannya sebagai guru karena memang hal itulah yang ia cintai. Selamat melanjutkan karya pelayanan kita masing-masing atau pekerjaan kita masing-masing dalam bidang kita masing-masing. Amin.